Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat sebuah kisah kado berharga peninggalan Anunnaki bagi umat manusia. Pada tahun 2018, seorang pemilik pabrik sabun di tepi barat Sungai Yordan mengatakan bahwa ini adalah kerajinan kuno dari 5.000 tahun yang lalu dan merupakan anugerah dari Tuhan. Minyak zaitun diekstrak, ditambahkan dengan soda kue, direbus hingga mendidih, dikeringkan, dipotong, dicap, dan dikeringkan dengan udara sebelum dikemas dan didistribusikan. Nenek moyang mereka menggunakan teknik ini untuk membuat sabun di sekitar Yerusalem 1200 tahun yang lalu. Pada saat itu, dari Aleppo hingga Roma, seluruh peradaban dunia menggunakan sabun, dan sabun membawa peradaban. Kalimat ini tercatat dalam kitab suci Arab kuno mereka. Di zaman kakeknya, ada ratusan pabrik sabun di tepi barat, tapi sekarang hanya tersisa 2. Permintaan bangsa Palestina akan sabun semakin berkurang. Sedangkan di tahun 2020, penjualan sabun di Inggris meroket 1,3 kali lipat. Gelembung-gelembung dan licin ini ternyata bisa membunuh virus dalam beberapa milidetik. Mungkin ini benar-benar memang anugerah dari Tuhan. Berikut sepenggal ceritanya yang akan dibahas Mata Ketiga hari ini. Prinsip sterilisasi sabun. Ada sebuah fenomena intuitif. Minyak dan air tidak mungkin bisa menyatu ketika dicampur. Tetapi setelah dicampur dengan beberapa tetes cairan sabun, Anda akan melihat minyak larut ke dalam air. Fenomena ini disebabkan oleh peran struktur molekul sabun. Molekul sabun terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor atau sebut saja palu meteor. Bagian ekor berupa rantai lurus bersifat non-polar, artinya hidrofobik, zat yang dapat larut dalam minyak. Sedangkan bagian kepala berupa garam natrium yang bersifat polar, artinya hidrofilik, zat yang bisa larut dalam air. Jadi ketika sabun dimasukkan ke dalam air dan minyak, palu meteor ini menggabungkan molekul minyak dan air, dan ketika diguncang beberapa saat, minyak menjadi partikel kecil dan larut ke dalam air. Demikian juga prinsip membunuh kuman. Contoh misalnya, ini adalah coronavirus. Di bagian luarnya terdapat lapisan pelindung yang merupakan lapisan minyak. Rantai palu meteor dapat dengan mudah menyatu ke dalamnya. Kemudian saat disiram dengan air dan menggosoknya perlahan dengan tangan, lapisan pelindung virus pun akan terurai oleh palu meteor ini. Virus yang kehilangan lapisan pelindungnya akan mati seketika, dan Anda akan melihat gelembung sabun tersiram ke saluran pembuangan. Gelembung-gelembung itu merupakan bangkai virus. Molekul pada sabun sangat kuat sehingga bakteri yang ribuan kali lebih kuat pun dari virus dapat diurai. Di lingkungan alami, hanya ada sekitar 0,1% bakteri, virus yang memiliki cangkang atau lapisan khusus yang tidak dapat diurai dengan sabun. 99,9% sisanya dapat diurai atau dibersihkan oleh sabun dalam waktu 20 detik. Tidak ada yang dapat menjelaskan secara akurat kapan sabun itu ditemukan. Itu adalah produk purbakala. Sementara menurut teori terbaru, bahwa bangsa Sumeria sudah mulai menggunakan sabun pada 5.000 tahun yang lalu, tetapi mereka tidak memahami prinsip kimiawi dan pengetahuan bakteri-bakteri ini. Lalu mengapa mereka menciptakan sabun? Terkait pertanyaan ini, ternyata sabun berhubungan dengan Anunnaki dan pohon kehidupan. Ceritanya kira-kira seperti ini. Kota Enlil, 1889. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1889. Tim arkeolog Amerika Serikat menemukan situs Nippur atau Nibiru. Dalam bahasa Sumeria, hanya beda satu suku kata Nibiru, yakni planet asal Anunnaki. Ini adalah kota tertua di Sumeria dalam legenda, yakni kota Enlil. Benar saja, di situs ini mereka menemukan lebih dari 40.000 tablet tanah liat yang terukir dengan tulisan paku. Belakangan Cecaria Sitchin 1920 hingga 2010, penulis buku yang menjelaskan asal-usul manusia yang melibatkan astronot kuno,
Sitchin menghubungkan penciptaan peradaban Sumeria dengan Anunnaki, ras alien dari planet Nibiru. Dari tablet itu, Sitchin menerjemahkan tentang Anunnaki dari planet Nibiru yang ke bumi dan menciptakan manusia, kemudian menggunakan manusia untuk membantu mereka menambang emas. Saat itu ada sekumpulan tablet tanah liat yang juga menarik perhatian para profesor. Di antara tablet-tablet ini, sepertinya bercerita tentang putri seorang warga sipil bernama Ninisina. Lempeng tanah liat 5.000 tahun yang lalu itu sangat berharga, dan yang tercatat di tablet ini semuanya pasti merupakan peristiwa penting. Tetapi mengapa secara khusus mencatat kisah tentang seorang anak perempuan biasa di sini? Sampai 120 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, kisah ini akhirnya dipecahkan seseorang, namanya Joy McCurston. Dia menemukan ternyata kisah Ninisina itu ada hubungannya dengan perang antara bangsa manusia dan alien Anunnaki. Epik tertua umat manusia, The Epic of Gilgamesh, juga mencatat perang ini, sebuah perang yang tak lepas hubungannya dengan pohon kehidupan. Ceritanya kira-kira seperti ini. Era sepeninggal Anunnaki. Ketika Anunnaki hendak meninggalkan manusia bumi, Gilgamesh, sesosok makhluk setengah manusia, memerintah bumi. Gilgamesh memiliki seorang sahabat baik bernama Enkidu. Namun dalam perang antara manusia dan bangsa dewa, para dewa membunuh Enkidu. Hal ini membuat marah Gilgamesh. Dia memutuskan untuk masuk ke alam dewa sendirian, meminta pohon kehidupan untuk membangkitkan Enkidu dan membiarkan manusia memiliki kehidupan yang kekal seperti para dewa. Saat itu para dewa terbagi dua faksi. Satu faksi adalah faksi pendukung. Menurut mereka bahwa pohon kehidupan seharusnya diberikan kepada umat manusia. Namun faksi lainnya menentang. Menurut mereka, manusia tidak boleh diberikan keabadian. Hingga akhirnya Gilgamesh mendapatkan pohon kehidupan di dasar lautan yang tak berujung. Tetapi ketika Gilgamesh hendak kembali ke dunia manusia, para dewa pendukung menyesal. Mereka berubah menjadi ular dan mencuri pohon kehidupan dari Gilgamesh. Ini adalah akhir dari nasib Gilgamesh. Anunnaki pergi. Mereka berhutang pohon kehidupan kepada umat manusia. Tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup abadi selamanya. Kita semua akan mati, dan semua kecemerlangan hanya akan menjadi sejarah. Era piramida. Kita ke masa pembangunan piramida Giza. Mesir, Sumeria, dan India membentuk rantai peradaban. Di selatan Sumeria, ada kota bernama Girsu yang banyak mengekspor produk wool. Kota ini seperti pabrik nasional yang mampu mengolah 200.000 domba dalam 3 bulan dan memiliki 10.000 pekerja. Ninisina adalah salah satunya. Tugasnya membersihkan noda lemak pada wool. Namun para teknisi yang mengelola pabrik mendapati wool yang dicuci oleh Ninisina selalu sangat bersih. Drum berisi air yang dipakainya itu bagaikan memiliki kekuatan gaib. Wool yang kotor dimasukkan ke dalam drum air, kemudian mengucaknya sebentar, dan ajaib semua wool itu pun seketika menjadi sangat bersih. Para teknisi pun berbondong-bondong mengerumuni Ninisina dan memujanya seperti dewa. Benar saja, Ninisina menunjukkan wujud aslinya, yakni Dewi Pelindung Ninsun. Sosok Ninsun ini bukan orang lain, sesosok Anunnaki yang sangat mulia. Dia adalah ibu Gilgamesh. Dia adalah putri Anu, dewa utama di planet Nibiru, dan dia adalah salah satu Anunnaki dari faksi pendukung paling setia. Dia menceritakan bahwa setelah Gilgamesh mendapatkan pohon kehidupan, faksi penentang ketika itu berhasil menaklukkan para faksi pendukung dan berhasil mencuri pohon kehidupan di detik-detik terakhir. Kali ini dia muncul hanya untuk menebus janjinya, yaitu hadiah bagi umat manusia. Meskipun hadiah atau anugerah ini tidak dapat membuat manusia hidup abadi, namun dapat sangat meningkatkan masa hidup manusia. Cerita sampai di sini sebenarnya hanya bisa didengar sebagai mitologi semu. Tetapi hal yang mengerikan dari tablet tanah liat Sumeria adalah mitologinya selalu dapat terwujud dalam kenyataan. Kali ini juga tidak terkecuali,
karena yang tercatat di tablet Sumeria ini selanjutnya adalah rahasia dari hadiah di atas. Dan Joy mulai menafsirkan rahasia atau formula itu dengan gugup. Pertama-tama membakar tanaman menjadi abu, menyaring, mengeringkan, ambil segenggam kemudian larutkan dengan suet, yakni lemak mentah dari daging domba atau kambing. Ambil 3/5 60%, larutkan dalam air. Kemudian bersihkan tubuh atau cuci pakaian dengan ember berisi campuran atau larutan air ini. Sampai di sini tablet tanah liat tidak lagi lengkap, tapi Joy sadar kalau hadiahnya adalah sabun dan bahkan perbandingan 1:6 sedikit pun tidak jauh berbeda dengan sabun masa kini. Dari sudut pandang ilmiah, tidak ada masalah dengan mitos ini karena sabun sudah pasti merupakan pelindung kesehatan manusia. Struktur kimianya sederhana dan kasar, dapat membunuh 99,9% kuman dan virus dalam 20 detik dan sangat mudah dibuat. Sebenarnya sabun antibakteri dan cairan pembersih tangan antibakteri yang ditulis dalam produk modern hanyalah tipu muslihat pemasaran. Komponen sabun sama sekali tidak perlu ditambahkan dengan bahan antibakteri khusus. Selama sesuai dengan formula kuno Ninsun, sabun apapun memiliki kemampuan super untuk membunuh 99,9% bakteri patogen. Jadi sering-seringlah mencuci tangan selama 20 detik. Itu sebenarnya merupakan moto ilmuwan yang sedang mengajari Anda menggunakan senjata rahasia Anunnaki. Rekayasa terbalik. Kenapa badan terasa licin sehabis mandi dengan shower gel atau sabun cair, tapi badan terasa kering setelah mandi dengan sabun batangan? Ini sebenarnya adalah akibat dari pengembangan sabun oleh manusia dengan formula yang terbalik. Manusia telah meniru berbagai varian sabun dengan petrokimia, seperti sodium dodecyl benzene sulfonat yang juga merupakan bubuk pencuci. Kemampuan dekontaminasinya puluhan kali lebih kuat dari sabun. Sodium dodecyl benzene sulfonat merupakan salah satu dari jenis deterjen yang umum dipakai dan dapat diproduksi dari bahan baku bensin dan dodesin. Benzin dan dodesin direaksikan membentuk dodecyl benzene. Kemudian dodecyl benzene yang terjadi ditambahkan dengan oleum menghasilkan dodecyl benzene sulfonic acid. Dodecyl benzene sulfonic acid yang terjadi kemudian dinetralkan dengan penambahan NaOH sehingga menghasilkan sodium dodecyl benzene sulfonat atau deterjen. Contoh lain misalnya sodium laureth sulfate atau juga disebut natrium laureth sulfat. Ini adalah palu meteor yang licin, yaitu sabun mandi cair. Hampir semua pembersih wajah, pasta gigi, sampo dan sabun mandi mengandung zat ini pada permukaan formulanya. Ciri khasnya adalah tidak takut air ledeng. Ada ion logam seperti kalsium dan magnesium dalam air ledeng. Ion-ion ini akan membentuk noda sabun setelah bertemu dengan palu meteor sabun, yaitu benda-benda seperti limescale endapan kapur keras di kamar mandi. Jenis sabun buih ini akan membuat badan terasa sangat kering. Jika digosok saat setengah kering akan keluar sesuatu. Ketika melihat benda-benda ini, banyak orang mengira tubuh mereka belum bersih, tapi sebenarnya ini adalah kulit mati dan noda sabun. Untuk mencegah buih sabun, manusia membalikan palu meteor yang berminyak, yang tidak takut air ledeng, dan tidak menimbulkan noda sabun. Setelah dicuci akan terasa licin, elastis, dan sangat bersih. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan bersih atau tidak. Ini sepenuhnya perasaan subjektif. Misalnya jika Anda mencuci tangan dengan sebotol air murni, Anda akan merasa sama licinnya setelah mandi dengan sabun mandi cair dan sabun mandi batangan. Ini karena tidak ada ion kalsium dan magnesium dalam air murni untuk membentuk noda sabun. Namun dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai memperhatikan fakta bahwa natrium laureth sulfat ini dapat bereaksi dengan DNA. Pada saat yang sama, akan terdapat residu dioksan dalam proses meniru formulanya dengan kimiawi. Ini adalah karsinogen teratas, karena itulah banyak kandungan ini pada pembersih wajah dan pasta gigi semakin jarang. Hingga belakangan ditemukan bahwa sabun batangan itu memiliki nilai tertinggi secara kesehatan. Jangan pernah berpikir bahwa sabun batangan adalah barang murahan. Bahkan sabun biasa sekalipun
Jauh lebih mahal biayanya dari kebanyakan sabun pembersih wajah. Tapi mengapa begitu murah? Karena produksi kimiawi sabun akan menghasilkan produk sampingan. Produk sampingan inilah yang disebut dengan gliserin, gliserol, yang merupakan bahan baku dasar pada hampir semua produk kimia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sabun merupakan produk samping dari gliserin. Oleh karena itu, berbagai perusahaan kimia besar untuk kebutuhan sehari-hari berusaha melakukan dumping, yakni menjual dengan harga yang lebih murah di luar negeri dibandingkan harga di dalam negeri. Sabun alami. Untuk membuat sabun asli Anunnaki membutuhkan banyak minyak alami. Yang tertua adalah minyak dari daging kambing atau sapi, yang terbaik adalah minyak zaitun, dan yang terburuk adalah minyak babi. Karena lemak babi bisa membuat luka sulit sembuh dan bisa merusak kulit. Inilah sebabnya Tiongkok kuno tidak menggunakan sabun, bukan karena tidak tahu formulanya, tetapi karena kekurangan bahan minyak yang dibutuhkan. Sementara itu, sabun terbaik berasal dari Aleppo, Marseille, dan Palestina. Disinilah minyak zaitun berlimpah. Tentu saja jika ingin berbicara tentang sabun papan atas, itu bisa Anda temukan dalam film Fight Club, tentang seniman yang membuat sabun kecantikan dari lemak manusia dengan harga sekitar Rp468.000 per batang. Dalam ilmu kimia, terdapat prinsip yang disebut mirip dan saling melarut, yaitu semakin dekat sifat lemak dengan lemak manusia, maka semakin ramah bagi kulit dan berkualitas. Jadi jika bisa membuat sabun dengan menggunakan lemak manusia, itu pasti yang terbaik. Jadi muncullah kisah tentang Fight Club di mana mereka menyelinap ke pusat sedot lemak untuk mencuri lemak. Selain dapat membunuh kuman dan membersihkan, sabun juga memiliki fungsi tersembunyi. Misalnya Anda mungkin pernah menggunakan jenis semprotan pelindung kacamata yang dikenal sebagai teknologi hitam Jepang dan merasa sangat mengagumkan. Padahal Anda bisa mendapatkan efek yang sama dengan mengoleskan sabun kering dan shower gel pada kacamata, terutama kacamata renang. Termasuk ketika Anda sedang mengenakan masker, kacamata akan seketika kabur saat bersin. Anda bisa mencoba sabun Anunnaki apakah efektif atau tidak. Tahun 816, Arab. Di tahun 816, Jabir ibnu Hayyan atau di dunia barat lebih dikenal dengan Geber, seorang polimat terkemuka, kimiawan, alkimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker dan dokter yang diperkirakan lahir pada tahun 100 Hijriah atau 721 Masehi di Khurasan, Iran. Pada tahun 816 ketika itu, Geber sedang mempelajari sabun. Geber bukanlah sosok orang sembarangan. Dia pada dasarnya mahir dalam setiap mata pelajaran yang bisa Anda sebutkan. Ahli kimia menganggapnya sebagai bapak kimia modern. Newton memandangnya sebagai manusia gaib yang menulis tablet Zamrud. Hukum gravitasi universal ditemukan oleh Newton ketika dia sedang meneliti tablet Zamrud. Lalu rahasia apa sebenarnya yang dapat dipetik oleh manusia gaib Geber ini dari sabun? Suatu hari sepotong benda tiba-tiba mengeras di dalam tungku alkimianya. Ini mungkin sabun modern pertama yang dibuat oleh manusia, dan Geber menjadi manusia pertama dalam sejarah yang mencuci tangannya dengan sabun batangan. Sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas dalam benak kita. Betapa berminyaknya tangan para alkemis itu sebelum Geber menemukan sabun. Geber mencuci tangannya dengan sabun, dan reaksi selanjutnya adalah apa jadinya jika benda ini dimakan? Ini wajar-wajar saja. Tujuan akhir dari alkimia menciptakan sesuatu yang bisa mendapatkan keabadian jika dimakan. Seluruh dunia sama. Setelah memakannya, Geber merasa itu sangat mantap. Kemudian ia menulis sabun ke dalam resep makanannya. Anda bisa mencicipi sedikit sabun buatan tangan yang 100% alami, tetapi jangan pernah mencoba makan sabun kimia yang dijual di warung-warung atau kebanyakan minimarket. Di Taiwan ada sejenis sabun yang merupakan sabun alami yang sangat unik yang terbuat dari daun teh, abu tumbuhan dan minyak teh. Konon katanya banyak layanan yang menyediakan pencicipan sabun di Taiwan. Entah benar atau tidak, tetapi jika punya kesempatan,
Anda dapat membuktikannya sendiri. Untuk diketahui, maksud dari sabun yang bisa dicicipi di Taiwan ini adalah sabun yang terbuat dari sisa minyak teh yang sudah diperas, kemudian dipres menjadi bentuk batangan yang keras yang disebut sabun oleh orang Taiwan. Sama seperti sabun biasa juga memiliki fungsi membersihkan, tetapi pada dasarnya berbeda dengan sabun mandi pada umumnya. Ada suku bangsa di Afrika Barat yang lebih tua dari Sumeria, yakni suku Yoruba. Sabun juga disebutkan dalam mitologi mereka, dan sama seperti mitologi Sumeria, mereka juga berpikir bahwa itu adalah pemberian dari para dewa. Para imam Yoruba memiliki tradisi membakar sesajen sebagai persembahan, yaitu menumpuk barang-barang dan membakarnya, kemudian mempersembahkan kepada dewa keyakinan mereka. Tradisi ini mirip dengan tradisi membakar kertas untuk orang mati di Tiongkok. Mereka menggunakan semua jenis kulit pohon buah Afrika, daun palem, biji kakao sebagai kayu bakar dan mengorbankan sejumlah sapi dan domba. Setelah pengorbanan, sesuatu yang gelap dan lengket akan muncul di abu bekas pembakaran. Menurut Imam Afrika, itu adalah balasan dari dewa atas persembahan mereka. Orang-orang Yoruba akan merasa dilindungi oleh para dewa setelah menaburi abu-abu itu di tubuh mereka. Padahal jika diamati lebih cermat, benda-benda hitam gelap itu adalah sabun. Belakangan entah jenius pemasaran Amerika Utara mana yang memunculkan cerita ini. Begitu disebarkan muncullah konsep African Black Soap atau sabun hitam Afrika. Dikatakan sabun ini kaya akan vitamin alami, antibakteri dan anti radang, berfungsi sebagai pemutih dan pelembab bla bla. Orang-orang Afrika di Amerika Utara suka dengan isu ini, dan karena banyak dari nenek moyang mereka berasal dari suku Yoruba, jadi dalam beberapa tahun terakhir, African Black Soap pun menjadi populer hingga ke sekitar kita. Konon katanya sensasinya sangat Afrika, dan teman-teman bisa merasakan sejenak sensasinya jika ada kesempatan. Kembali ke realita. Masih ingat dengan pemilik pabrik sabun di awal video? Menurutnya, bahwa dalam kitab suci Arab, sabun membawa peradaban. Sejarawan Barat tidak setuju dengan pernyataan ini lebih dari 200 tahun yang lalu. Menurut mereka, bahwa bangsa Romawi kuno yang hebat perkasa tidak menggunakan sabun. Hanya para pengumbar nafsu yang menggunakan sabun, termasuk kekuatan Barat yang kemudian bangkit dan memberlakukan pajak yang tinggi pada sabun. Karena lemak yang digunakan untuk membuat sabun ketika itu bisa digunakan untuk membuat 100 batang lilin. Sabun terlalu mubazir yang secara serius menghambat perkembangan peradaban. Namun selanjutnya terjadi dua peristiwa yang membuat para sejarawan merasa ada yang tidak beres. Pertama, orang Eropa menemukan bakteri. Ternyata bakteri itu yang membuat manusia sakit. Tapi kebiasaan tidak mandi mereka menjadikan bakteri berkembang subur. Pada saat yang sama mereka juga menemukan bahwa sabun yang mereka hina justru merupakan senjata antiseptik paling efektif. Belakangan bangsa Eropa menemukan sebuah pabrik sabun yang masih utuh dari kota Romawi kuno yang terkubur oleh gunung berapi, dan bahkan menggali beberapa potong sabun Romawi dari 2000 tahun silam. Akhirnya para sejarawan seketika berubah pikiran. Mereka berkata bahwa turunnya kebiasaan mandi bertepatan dengan runtuhnya kekaisaran Romawi dan penyerbuan barbar yang mengabaikan sabun dan kebiasaan mandi, sehingga sebagian besar wilayah Eropa menjadi sangat kotor. Saking kotornya bahkan secara langsung menyebabkan wabah besar di abad pertengahan. Wabah memicu pecahnya Black Death. Peradaban Eropa kala itu pun hampir punah karenanya. Untungnya bangsa Italia masih mempertahankan kebiasaan hidup bersih bangsa Romawi kuno. Mereka juga belajar hidup bersih dan sehat dari para bangsawan Arab. Tak heran jika peradaban kembali bangkit setelah menggunakan sabun. Hal ini baru disadari pada tahun 1853. Inggris akhirnya menghapus pajak sabun, mulai menata dan membangun kota serta menaruh perhatian pada kebersihan. Di tahun 2019, sabun kembali menjadi garis pertahanan umat manusia untuk mempertahankan peradaban. Mungkin suatu ketika Anunnaki kembali ke bumi, faksi yang menentang akan berkata kepada Anda dengan nada dingin, itu berkat emas.
Sementara faksi pendukung dengan lembut akan mengingatkan kita, sabun. Nah teman-teman, cukup sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir jangan lupa cuci tangan, baik sebelum maupun sesudah beraktivitas. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. Hanya masalahnya mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun rakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Patan pelandat ini Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, jadi di lab, begitu mungkin pasti berpengaruh ya Pak ya? Ya, jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25 sampai 26 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu TL. Untuk yang tabung selama besar ya di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan, melainkan media yang menjadi prasyarat tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan unikannya inilah, formula ini dirahasiakan oleh Haki sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak karunia dari Yang Maha Kuasa pada bangsa ini. Yang menjadi ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya yang terlepas secara sendiri begitu ya Pak ya, dari batok kelapanya. Berbeda dengan kelapa-kelapa lain, sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi di sini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6 sampai 8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di main seri MN. Jadi udah nggak pakai waring lagi. Udah, iya. Perbedaannya secara morfologi tipe genja itu dia itu pendek atau slow growth ya, meningginya itu lambat. Dan dia untuk masa reproduktif atau masa generatif dia itu lebih cepat. Dia 3 tahun tidak berbunga dan berbuah. Jika kita lihat masih pendek dia berbuah. Kalau yang tipe dalam, seperti yang tipe dalam, dia berbuahnya umur 5 tahun. 5 tahun baru berbuah. Gitu. Dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genjah buahnya kecil-kecil, namun jumlah buah per tanda lebih banyak. Jadi untuk gitu. genjah buah seukuran segitu sudah bisa dipanen? Bisa, sudah bisa ya. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena itu, sungguh sayang jika kekayaan intelektual yang fenomenal ini tidak diindustrialisasikan. Ada harapan besar kami, teknologi sudah dihasilkan. Kalau ini tidak sangat terbuka untuk melakukan kerjasama penanaman kelapa kopior, dan kami juga sedang merintis pasar. Kita sedang merintis pasar sehingga berapapun yang petani tanam, berapapun yang industri tanam, itu sudah ada pasarnya. Karena khas Indonesia dan sudah bisa dimasalkan, kelapa kopior adalah harta karun yang bisa memakmurkan masyarakat kita. Jika terus dikembangkan, bukan mustahil kelapa kopior ini juga akan menjadi ikon bangsa dan bahkan kuliner dunia.